Shalom guys, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Bulan ini kita akan belajar tema baru yaitu pengendalian diri. Apa yang tidak bisa kita kendalikan hari ini akan merugikan kita di masa depan. Jadi, mari kita dengarkan firman Tuhan di KCC secara rutin agar kita bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan mau untuk kita tahun ini. Bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, silakan share di kolom komentar. Dan kalau sudah doanya dijawab, jangan lupa share di kolom komentar agar teman-teman yang membaca bisa terberkati dengan kesaksian teman-teman. Dan setiap minggu pertama, kita mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan biskuit pengganti roti dan minuman berwarna pengganti anggur. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari tetap hormati hadirat Tuhan, tetap menyembah, catat firman-Nya, dan memberi persembahan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan memberkati. Shalom, Happy Sunday teman-teman KCC. Berikut pengumuman KCC dalam sepekan. Puji Tuhan, Jakarta sudah ada di PPKM level 3. Tapi untuk menjaga situasi agar lebih kondusif, maka selama bulan September ibadah kita masih diadakan secara online. Video ibadah akan di-share jam 10 pagi setiap hari Minggu. Kalian bisa akses melalui Facebook atau YouTube. KCC juga punya komunitas, namanya Home. Di sini kamu bisa menjadi dirimu sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3. Home Jakarta Utara dan Jakarta Timur diadakan setiap Rabu jam 8 malam. Home Couple atau keluarga diadakan 2 minggu sekali di hari Minggu jam 8 malam. Dan untuk kamu yang rindu bergabung, bisa hubungi kontak yang tersedia di bio sosmed kita. Doa pagi KCC diadakan setiap Sabtu jam 6 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat via Google Meet. Link Google Meet akan di-share di IG kita. Mari membangun hubungan yang intim dengan Bapa di Sorga lewat doa pagi. Buat kamu yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kamu bisa mengakses Kevotion. Renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui IG KCC yang akan mengubah cara kamu berpikir. Untuk kalian yang butuh dukungan doa, kalian bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio IG KCC. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari, siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan dimanapun kamu mengikuti ibadah, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman KCC sepekan. Stay safe and healthy. God bless you. Percaya Tuhan Yesus untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa, untuk setiap pergumulan yang kami alami Tuhan, kami mau libatkan Engkau Tuhan Yesus, kami mau tanya Engkau Tuhan, karena kami percaya bahwa Kau satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari sama-sama kita nyatakan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi katakan, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku, ya Yesus. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari semua jemaat online dan KCC sama-sama katakan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau Ya Yesus. jawaban hidupku, yang tak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah Tak pernah kami kulihat, bayangkan Tuhan. dan tak pernah kupikirkan, Itu yang Kau sediakan. itu yang Kau sediakan bagiku. Masih lebih lagi dari hati sama-sama kita katakan. Yang tak mungkin Tuhan. Yang tak mungkin bagiku,
kasih Yesus, terima kasih. Hanya namamu Tuhan, kami mau bersyukur. Haleluya. Kami mau letakkan pengharapan kami di dalam Kau Tuhan. Kami mau meletakkan jawaban hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa. Apapun setiap pergumulan kami, hamba-hamba-Mu Bapa, kami mau meletakkan jawaban kami atas-Mu Tuhan. Kami mau tanya Engkau Tuhan untuk setiap apapun Tuhan yang kami putuskan di dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau Yesus, karena kami percaya Engkau satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari semua umat yang percaya katakan lebih lagi. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan Yesus, itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom saudara-saudaraku, bertemu kembali kita dalam ibadah online ini. Dan saya berdoa, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saya sangat berharap bahwa apalagi yang terpenting adalah iman kita tetap terpelihara, ya, tetap mengasihi Tuhan, tetap hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Doa saya kita semua tidak kehilangan semangat di masa-masa seperti sekarang ini. Dan mungkin kita masih hanya beribadah online, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Karena hari-hari ini yang terpenting yang Tuhan sedang membawa kita adalah kita dewasa. Orang dewasa tidak melihat apa ya yang kita gunakan, ya. Kita bisa beribadah secara langsung, bisa juga beribadah secara online. Yang kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, Bapak yang baik, Bapak yang murah hati. Kami bersyukur Tuhan hari ini bahwa kami diberikan kesempatan satu kali lagi untuk mengikuti ibadah kami Tuhan. Di hari Sabat ini kami ingin menguduskannya, kami ingin beribadah sungguh-sungguh. Kami tahu hukum-hukum-Mu akan terus ada sepanjang langit dan bumi masih ada Tuhan. Hukum-hukum-Mu kekal Tuhan. Karena itu kami ingin belajar hari ini sama-sama, belajar sungguh-sungguh. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Bersyukur Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan,
Saya rindu mengajak kita semua, jangan cuma sekedar mendengar khotbah, tapi jadilah pembelajar. Jadilah orang yang bukan hanya sekedar mendengar dan menilai, ya. Saudara, sekarang ada banyak konten khotbah, ada banyak ibadah di mana-mana. Tetapi saudara, saya percaya untuk jemaat yang KCC, mari dengarkan dulu ya makanan rohani dari gereja saudara, ya, dari rumah saudara, rumah rohani kita. Baru kita dengarkan dari tempat lain. Nah, tapi kalau bagi saudara yang hari ini mendengar ini dimanapun berada, dengar, jangan cuma jadi pendengar, tetapi jadilah orang yang belajar sungguh-sungguh. Karena saudara, waktu kita belajar kebenaran sungguh-sungguh, di situ hidup kita akan ditransformasi sama Tuhan. Karena bukan hanya yang mendengar yang mengalami perubahan hidup, tapi orang yang benar-benar sungguh-sungguh melakukan. Jadi belajarlah, catatlah ayat-ayatnya, ya, screenshot bila perlu, ya. Jangan cuma sekedar bikin status, tapi pelajari. Karena saya berharap, saya berdoa kita semua berubah. Khususnya tahun ini sedang Tuhan bawa kita untuk menjadi lebih dewasa hari demi hari. Saya percaya pesan ini nggak kebetulan. Tuhan taruh di hati saya buat kita semua, buat kita jemaat, dan juga buat siapapun yang mendengarkan. Saya percaya saudara bahwa kita semua akan sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Nah saudara, di memasuki bulan 9 ini, di awal bulan ini, kita memasuki tema baru, yaitu penguasaan diri. Salah satu elemen orang dewasa adalah mereka yang bisa menguasai dirinya sendiri. Bukan orang yang sembarangan dengan hidupnya. Orang-orang yang menguasai diri tahu bahwa dia hidup bukan hanya untuk saat ini saja, tapi dia hidup untuk masa depan yang masih jauh. Orang-orang yang menguasai dirinya ngerti. Makanya kenapa orang-orang yang bisa menguasai diri adalah orang-orang dewasa. Ngerti sekali bahwa segala sesuatu yang dilakukan ada konsekuensinya. Nah saudara, mari sungguh-sungguh belajar selama bulan 9 ini, dan saya di minggu pertama ini akan hanya kasih tahu the why-nya. Ya, kenapa sih kita harus menguasai diri kita? Seperti apa sih sebenarnya pentingnya dan sebagainya. Akan ada minggu-minggu berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya, akan diperlengkapi lagi oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, saya percaya saudara. Jadi kalau saudara mau belajar, mari keluarkan catatannya ya, kita akan belajar. Hari ini judul khotbah saya adalah jalan sempit atau jalan lebar. Ya, pilih mana ini? Sempit atau lebar? Ketika saya dulu sekolah minggu, saya ingat ada lagu anak-anak yang di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya, mungkin beberapa masih ingat ya. Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Dulu ketika saya masih anak-anak, yang saya tahu jalan lebar itu ujungnya neraka, iya. Sempit itu surga. Tetapi ketika hari-hari ini saudara, saya pahami lebih lagi. Masalah jalan sempit dan jalan lebar bukan hanya bicara tentang neraka dan surga saja, tapi berbicara tentang hidup Anda juga di bumi ini. Ujungnya jelas nanti kepada kebinasaan atau kepada kehidupan. Tapi dengar baik, kalau kita ingin jalan yang sempit, ya, jalan yang tidak mudah, Tuhan janjikan berkat yang akan mengikutinya. Mari sama-sama kita belajar. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, saya percaya bicara tentang kehidupan dan kebinasan di sini bukan berbicara tentang hanya surga dan neraka saja. Karena kita percaya bahwa kita masuk surga bukan karena usaha kita. Karena kita percaya tidak ada urusan sempit dan sesak. Walaupun menjalani kehidupan kebenaran, nah ini yang mau kita bahas. Inilah tentang bagaimana berbicara tentang lebar dan sempit. Nah saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada dua macam pintu, ada dua macam jalan, lebar atau sempit. Yang lebar itu adalah apa? Jalan yang mudah, jalan yang enak, jalan yang cepat. Nah, karena ini mudah, karena ini enak, karena ini cepat, ada banyak orang mengambil jalan ini. Tetapi Alkitab dengan jelas katakan ujungnya kepada kebinasaan. Sementara jalan yang sempit itu sulit, tidak enak,
Bahkan kadang lama, saudara-saudara. Karena tidak enaknya itu sedikit orang yang ambil jalan ini. Tapi ujungnya kehidupan, kemenangan, dan kelegaan. Nah pertanyaannya, kita mau hidup untuk hanya masa sekarang saja yang mudah ini, tetapi kita mengorbankan masa depan yang mungkin nanti akan sulit, atau kita mau sekarang sedikit sulit, sedikit sesak, ya, sempit, tapi nanti lega. Saya pernah bilang begini, kita hanya pilih, dalam hidup ini hanya dua pilihan. Kita mau main-main sekarang, nanti kita akan bayar. Atau kita akan bayar harga sekarang, nanti kita akan main. You play now and you pay later. Atau you play now and you pay later. Jadi saudara lihat, mau kita mau main sekarang atau mau bayar sekarang, itu aja. Jadi kalau kita sekarang ini rindu ambil jalan sempit, kita akan bayar harga. Nggak mudah jalannya, tapi nanti lihat ujungnya kehidupan. Saya ambil contoh, kalau kita misalnya memilih segala sesuatu yang instan, apalagi sekarang ada banyak orang yang suka dengan jalan yang shortcut, ya. Shortcut nggak selamanya jelek, tapi ada cukup banyak dalam kehidupan ini yang instan, ujungnya nanti nggak baik. Sebagai contoh, sekarang kalau lihat makanan tuh banyak yang instan, betul nggak? Bukan hanya mie yang instan, bumbu-bumbu juga. Saya sering nemani istri saya belanja gitu ya. Sekarang dari mulai jahe, kunyit, ketumbar, semua ada bubuknya, betul ya? Bahkan kalau mau bikin apa saja sekarang, itu semua ada bumbunya begitu yang sudah jadi dalam bentuk bubuk. Yang kita tinggal campur-campur air dan jadi. Gampang. Tapi yang saya pelajari, yang saya tahu, segala sesuatu yang instan ini, yang tidak alami, akan berdampak masa depan kepada kesehatan kita. Nah, di situ banyak orang yang nggak menyadarinya. Pernikahan. Ada banyak orang yang berani-beraninya menikah tanpa persiapan. Mereka pikir pernikahan itu cuma pesta. Pesta itu dipersiapkan 1 tahun kadang-kadang, saudara. Hanya untuk acara yang 1 hari. Tetapi setelah pesta itu, pernikahan baru dimulai. Tapi nggak ada persiapan sama sekali. Nggak ada pengetahuan yang ditambahkan. Sehingga apa yang kita tidak tahu itu yang merepotkan kita. Tambah lagi sudah nggak tahu apa-apa, selama pacaran asik, berhubungan seks dan sebagainya. Seks bebas. Mengikuti jalan-jalan dunia ini. Dengan alasan kan gampang. Kan semua orang juga ngelakuin. Nah, saudara, pilih mana? Kita mau bebas sekarang, enak sekarang, menikmati semua dosa, ya, dan akhirnya kita sangat kesulitan untuk membangun keluarga yang bahagia, atau sekarang menahan diri, mulai jaga kekudusan, menghormati orang-orang yang kita cintai, karena cinta dan seks itu berbeda. Cinta itu pengorbanan, cinta itu memberi, cinta itu kasih. Nafsu itu yang ngambil, saudara. Bahkan mengambil sesuatu yang belum waktunya. Nah, kita nggak bisa bahas panjang-panjang di sini, tapi coba lihat ada berapa banyak orang yang udah jalan mudah. Lagi genting ini, lagi nafsu nih, ya kan? Akhirnya apa, saudara? Berhubungan seks dan sebagainya. Nah, setelah berhubungan seks, setiap kali pacaran, guess what? Selalu melakukan hal yang sama, akhirnya kecanduan. Saking asiknya, saking sibuknya beraktivitas, sehingga tidak mengenal, nggak belajar. Pada saat masuk pernikahan dengan mudah, akhirnya mereka bercerai. Kebinasaan. Sama dengan korupsi, sama dengan candu dan sebagainya. Saya percaya orang korupsi mulai dari yang kecil-kecil. Banyak gak suka kerja keras, tinggal ngambil, tinggal ngolah yang bisa diolah. Kalau itu berbicara tentang saudara berhikmat, ya, bicara kecerdikan, is okay, tapi itu butuh dibahas khusus. Tetapi ketika saudara mengambil yang bukan haknya, itu namanya korupsi. Nah, saudara lihat,
Hari-hari ini diperhadapkan sama kita jalan lebar atau jalan sempit. Nah, dalam tema menguasai diri ini kita lagi belajar. Seharusnya kita anak-anak Tuhan ambil jalan yang sempit. Hanya butuh 5 menit untuk buat dosa. Bahkan gak nyampe. Stres, minum. Sebentar. Tapi lihat akibatnya. Minum sekali, minum 2 kali, 3 kali. Lama-lama candu. Ketika candu, susah berubah. Diikat. Lama-lama rusak semuanya. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Saya selalu percaya ketika saya baca ayat ini, iblis itu nggak pernah nawarkan ujungnya. Selalu yang ditawarkan itu enaknya. Semua dosa sifatnya seperti ini. Semua jalan yang luas, jalan yang lebar sifatnya seperti ini. Sementara semuanya. Sepertinya mendesak. Seperti contoh, nafsu itu semua mendesak. Mulai lapar lah, keinginan seks lah, mendesak semuanya. Keinginan mata, keinginan daging. Tapi ujungnya nggak pernah dikasih tahu. Ujungnya itu maut. Yang kadang-kadang kita nggak sadari itu. Nah, pertanyaannya gini saudara, ada jalan yang disangka orang lurus. Masalahnya ada banyak orang menganggap ini jalan lurus. Ini normal Pak Pendeta, ini biasa. Semua orang ngelakuin. Siapa sih sekarang pacaran jaga kekudusan Pak? Siapa sih yang sekarang nikah nggak pernah selingkuh? Siapa sih yang hari ini jujur? Disangka lurus. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua, dengar, kebenaran adalah kebenaran. Ketika kita bertentangan dengan kebenaran, sifatnya absolut. Atau kita melakukan jalan-jalan seperti ini, jalan yang lebar tadi, yang mudah, yang gampang, sepertinya enak, ujungnya pasti maut, pasti binasa, pasti hancur. Nah, makanya dari mana kita bisa ngerti jalan yang benar-benar lurus? Nah, itu saya bilang tadi di awal, kita belajar yuk jadi murid. Belajarlah mendengarkan, belajar. Kasih pendengaran kita, kasih telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Sungguh-sungguh rendah hati mau belajar. Maka dengar baik, jalan itu akan diberikan oleh Tuhan. Jalan lebar itu juga berbicara tentang kepuasan jangka pendek. Sesaat. Tapi akibatnya, kerusakan yang ditimbulkannya jangka panjang. Dan kita akan belajar kepada satu pribadi yang saya highlight hari ini, yaitu Esau. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau. Esau ini kakaknya, kembarannya, dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Jadi Esau ini adalah bapak dari bangsa Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah. Ya, dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Lihat, perhatikan. Dia nggak mandang itu penting. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Udah. Yang penting saya makan hari ini, setelah kenyang pergi. Apalah artinya hak kesulungan? Saudara, orang Israel punya kebiasaan, kalau berkat, blessing itu dilepaskan oleh sang bapak. Dan yang namanya anak sulung itu pasti mendapatkan berkat yang double, lebih daripada anak-anak yang lain. Itu namanya berkat kesulungan. Inilah yang dipandang penting oleh Yakub, sementara diabaikan oleh Esau. Buat Esau yang penting tadi kesenangan atau kepuasan jangka pendek. Apa? Perut. Wow, merah, enak. Wah. Sup kacang dan sebagainya. Dan saya lapar.
nantilah itu yang namanya hak kesulungan. Berapa banyak saudara lihat, bahkan mungkin kadang nggak sedikit kali orang-orang Kristen seperti ini, mengabaikan kebenaran hanya untuk hal-hal sementara. Nantilah dulu firman-firman itu. Sound familiar? Udahlah, yang penting sekarang inilah dulu. Gimana cara kita bisa hidup hari ini? Kadang-kadang saya berpikir gini saudara, jangan sampai kita berpikir bahwa Bapa yang di surga nggak ngerti kehidupan kita. Jangan sampai kita nggak tahu bahwa Bapa yang di surga ini nggak tahu kita hidup seperti apa. Dia tahu. Jangan pernah menganggap rendah yang namanya hukum-hukum rohani. Inilah yang dilakukan oleh Esau, dia menganggap rendah. Nah kalau kita lihat nanti, saya nggak usah baca, pada akhirnya dia nangis-nangis minta diberkati karena berkatnya diambil sama Yakub, nggak ada berkat. Kita lihat coba ini ya, di Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk apa? Sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Perhatikan ini. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ketika hendak mau diberkati, padahal Esau dengan semangat berburu karena bapaknya minta, karena bapaknya sebentar lagi mau meninggal begitu dan memberi berkat. Dia semangat cari buruan. Tapi Yakub tadi yang jauh-jauh hari hak kesulungan sudah dijual sama abangnya, datang dan memperoleh berkat. Ketika Esau pulang dari buruannya, yang mungkin ya dia ditipu oleh Yakub. Memang menipunya jangan diikutin ya, itu bukan sebuah komplimen. Tapi ini saudara yang menarik. Yakub menghargai berkat-berkat rohani, hukum-hukum rohani. Ketika Esau pulang, anakku, berkat yang terbaik sudah diberikan kepada Yakub. Yang ada sama Esau tinggal sisa. Dan ketika Esau menangis dengan mencucurkan air mata, enggak mungkin apa yang sudah diberkati akan selalu diberkati oleh Tuhan. Itulah kenapa bangsa Israel diberkati lebih daripada bangsa Edom, saudara-saudara. Saudara lihat, kesenangan sesaat hanya untuk perut seringkali mengorbankan berkat yang panjang dari beribu-ribu keturunan. Itu yang gak dipikirkan oleh Esau. Kita pikir saudara percabulan itu hal yang biasa, tidak. Ketika saudara hidup dalam perzinahan, keturunanmu terus kalau gak bertobat bisa berzina. Ketika kita hidup dalam kebohongan demi kebohongan, itu akan terus menurun. Ya, kalau tidak diselesaikan sungguh-sungguh, tidak bertobat. Bahkan kadang-kadang ada banyak orang setelah bertobat pun konsekuensi demi konsekuensi dialami. Karena ini firman Tuhan. Karena Esau mengambil jalan yang lebar, jalan yang mudah, jalan yang cepat. Udahlah, saya lapar. Bukankah seperti itu yang terjadi dengan Simpson? Hanya gara-gara cinta sesaat dengan Delila, bahkan Delila sendiri sebenarnya nggak cinta amat sama dia. Buktinya apa? Dia tipu Simpson. Tetapi Simpson nafsu sama Delila. Lihat apa yang terjadi. Matanya harus buta, dia dijadikan badut tertawaan, kekuatannya hilang. Itulah kenapa pentingnya kita semua belajar menguasai diri kita, belajar mengendalikan diri kita, belajar mengendalikan amarah, belajar mengendalikan nafsu, belajar mengendalikan mata. Ada orang-orang yang saya temukan dalam hidup saya selama saya melayani, gak bisa mengendalikan matanya. Keinginannya untuk menjadi kaya, pengen cepat kaya, berhutang, akibatnya terlilit utang, sehingga akhirnya repot kemudian hari, dikejar-kejar karena utangnya. Karena tadi pengen cepat kaya. Ada banyak contoh lain-lainnya saudara, tapi dengar baik, jangan korbankan berkat yang jangka panjang, ya, kehidupan jangka panjang hanya demi kesenangan sesaat hari ini. Saudara, mari kita lihat bagaimana sih caranya, ya. Bagaimana kita hidup
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Yesus. Bagaimana cara kita menguasai diri kita? Lihat Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, perhatikan nih, menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau kita mau jadi murid Tuhan, saya dorong kita semua, jangan cuma sekedar jadi pengunjung gereja, jadilah murid. Karena murid yang lebih diberkati dibanding sekedar ngikut, sekedar menjadi pengunjung gereja, ya, menjadi simpatisan dan sebagainya. Jadilah murid, jadilah benar-benar follower of Christ, saudara. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Setiap murid harus nyangkal diri. Nyangkal diri ini saya sebut dengan menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Seperti orang yang pikul salibnya setiap hari. Jadi nyangkal diri itu setiap hari. Bukan cuma hari Minggu, bukan cuma hari Natal apalagi. Pikul setiap hari. Mengampuni itu seperti mikul salib. Gak enak. Sesak. Jalan sempit. Mengasihi juga seperti itu, nggak mudah. Mengalah nggak mudah. Sabar nggak mudah. Komitmen apalagi tidak mudah. Dulu kita bersemangat akan sesuatu, tetapi ketika sudah semakin sulit, kita mulai mikirkan untuk mengundurkan diri. Mulai cari cara bagaimana caranya bisa meninggalkan ini semua, meninggalkan hubungan kita. Karena tadi tidak mudah. Tapi dengar baik, segala sesuatu yang tidak mudah, jalanlah terus. Karena ujungnya pasti kehidupan. Kadang-kadang pernikahan kita di ujung tanduk. Kita harus diminta setia sama Tuhan. Gak mudah. Setia dengan pasangan yang mungkin tidak cocok untuk, tanda kutip, dilayani dan sebagainya. Tetapi kita harus nyangkal diri. Nyangkal ego. Itulah yang namanya mengikut Tuhan. Nyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Bagaimana cara kita ikut Yesus? Nah, saudara, saya temukan bahwa mengikut Yesus adalah mengikuti firman-Nya. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kita cari dahulu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara lihat, waktu kita mencari kebenarannya, mencari Yesus, maka semua akan ditambahkan. Artinya apa? Kehidupan kita akan bertambah-tambah. Tadi kalau kita lihat ayat yang pertama, ujungnya adalah kehidupan, bukan kebinasaan. Jadi ketika Tuhan suruh kita pikul salib setiap hari, nyangkal diri setiap hari, ujungnya adalah supaya engkau hidup. Tahan, sabar. Karena hidup seperti itu layak diperjuangkan. Saya mau kasih tahu saudara, tidak ada kehidupan yang signifikan, kehidupan yang naik lebih tinggi kalau kita, dengar ya, kalau kita tidak berjuang sungguh-sungguh, ya, melakukan kebenaran, tidak ada. Semua itu butuh konsistensi. Semua itu harus belajar meninggalkan kenyamanan, baru hidup kita akan bertambah-tambah. Jadi yang pertama kali dicari adalah kebenaran Tuhan. Jangan berkat yang dicari. Tapi hari-hari ini ada banyak mungkin orang Kristen suka banget dengan dengar khotbah yang berkat-berkat aja. Kalau dengar khotbah berkat berlipat ganda, wah yes. Tapi giliran dikasih tahu cara-cara bagaimana belajar kebenaran, prinsip-prinsip kerajaan Allah, nggak mau belajar. Makanya saudara lihat, kalau saudara kejar berkat terus, ini saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan. Kalau kejar berkat terus, kita ini akan selalu jadi ekor. Berkatnya jadi kepala. Padahal Alkitab katakan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Karena kalau kita ngejar, kita kan di belakang terus, betul nggak? Padahal harusnya kita jadi kepala. Artinya apa? Kita yang harusnya dikejar berkat. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan hari demi hari, menyangkal dirinya untuk sungguh-sungguh selalu berpadanan dengan firman,
tidak mungkin hidupnya nggak bertambah-tambah. Alkitab berkata, segala sesuatu akan ditambahkan. Segala sesuatu, semuanya. Semua ditambahkan. Jadi gini saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan lewat kebenarannya, tidak mungkin hidup kita akan sama. Pasti akan bertambah baik. Pasti. Tidak ada. Kalau sampai kita bisa sama bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berubah, berarti ada sikap hati yang masih salah. Kita harus bertobat. Nah, jadi gini, bagaimana cara kita mulai ikut Tuhan? Sangkal diri. Sesak iya. Kadang-kadang ngelakuin kebenaran itu sesak, teman-teman, saudara-saudara. Sesak. Ya gimana enggak? Suruh ngalah, mengampuni. Setia itu kan sesak. Nggak enak, jalan sempit. Tapi dengar baik, lakukan setiap hari. Tahan, sabar. Akan ada masanya nanti Tuhan akan membalikkan keadaan saudara. Dia akan promosikan kita. Dan dengar, kalau ketika Tuhan mulai promosikan karena kita mengejar kebenarannya, Alkitab berkata, itu akan bertambah dan tidak mungkin berkurang. Kalau kita nggak belajar kebenaran firman Tuhan, kita bisa diberkati hari ini, besok bisa hilang. Karena apa? Contoh, ada orang yang karena mukjizat disembuhkan sakit penyakitnya. Wah, luar biasa, sukacita bersaksi kemana-mana. Tapi kalau hidupnya nggak berubah, gaya hidupnya, pola hidupnya nggak berubah, tinggal tunggu waktu, dia akan sakit lagi. Guess what? Kalau nggak berubah juga, dia paling akan cari KKR kemana-mana. Bukan seperti ini hidup yang bijaksana. Kita sudah belajar terus di gereja ini untuk belajar bijak, belajar dewasa. Orang dewasa adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan singkat hari ini. Tapi belajarlah, saudara, yang namanya menguasai diri. Belajarlah memilih jalan yang sempit. Jalan yang gak mudah. Tetapi dengar baik, ketika kita lakukan, ujungnya adalah kehidupan. Ujungnya adalah hidup yang selalu bertambah, makin bertambah. Saya percaya pernikahanmu akan bertambah-tambah. Kebahagiaan kita bertambah-tambah. Keuanganmu akan bertambah-tambah. Ya, hikmat akan bertambah-tambah. Tidak ada yang tetap sama di tempatnya. Dan kerinduan saya sebagai hamba Tuhan adalah melihat bukan jumlah yang banyak, tetapi yang saya rindu lihat adalah kehidupan yang dirubahkan. Saya percaya segala sesuatu yang berkualitas pasti akan banyak pada waktunya. Ya, tetapi yang banyak belum tentu berkualitas. Nah, jadi mari bangun kehidupan sungguh-sungguh. Mari setia hari demi hari memikul salib kita. Tuhan memberkati kita semua. Nah, sebentar saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya mau kasih tahu bahwa perjamuan kudus adalah buat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Anak-anak yang di bawah 12 tahun belum diizinkan untuk mengambil perjamuan kudus. Mari siapkan roti, anggur pengganti yang sudah diberitahu sebelumnya. Nah, kita mulai menghormati Tuhan dengan perjamuan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat Tuhan, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan Yesus. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
Kami sebentar ingin melakukan perjamuan kudus sakramen Tuhan. Bapa, biar Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan dalam sakramen ini. Kami ingin lakukannya dengan sungguh-sungguh, mengingat kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan, kalau ada yang sakit di antara kami, sembuhkan kami Bapa. Kami percaya kuasa daripada bilur-bilur-Mu itu membuat kami menang Tuhan, membuat kami berubah. Karena itu rapi kami semua Tuhan. Biarlah perjamuan ini akan terus mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayakah saudara bahwa roti yang di atas tangan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat pengorbanan-Mu yang besar atas kami. Terima kasih Bapa buat karya-Mu yang ajaib Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, lewat perjamuan kudus yang kami santap hari ini Tuhan, kami percaya kami sedang menghidupi ya Tuhan tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu kami yang sakit disembuhkan, kami yang miskin diperkaya Tuhan. Kami percaya kami yang punya beban berat, kami ketika datang sama Tuhan kami diberi kelegaan. Karena itu aku berdoa Tuhan, siapapun setiap kami hari ini mengalami kondisi-kondisi yang menyesakkan Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar kami mulai belajar melakukan kebenaran firman-Mu, belajar berharap sama Tuhan, belajar untuk sungguh-sungguh bertahan dalam kesesakan karena melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, karena kami tahu di balik semua ini adalah kehidupan, adalah kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan lutut yang goyah Tuhan, kuatkan hati yang lemah ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku berdoa, aku melepaskan kuasa kemenangan, aku melepaskan Tuhan kuasa-Mu yang dahsyat dari surga. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya setiap kami mengalami kemenangan, bukan kami hanya menang, tapi kami lebih daripada menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau pulang Tuhan, biarlah Tuhan menyertai terus jemaat-Mu Bapa. Kami terus berdoa ya Tuhan, buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari demi hari kami bisa menyaksikan Tuhan, pandemi ini semakin surut. Terima kasih Bapa. Aku berdoa buat kota-kota yang masih mungkin mengalami cukup tinggi Tuhan. Biar Tuhan segera bisa surut dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami mungkin yang masih mengikuti ibadah online Bapa, aku berdoa biar semua jemaat-Mu tetap menghargai Engkau Tuhan, menghargai ibadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami akan dibawa dewasa oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita buka kedua tangan kita. Kasih-kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang masih dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati.